Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa. Pemimpin nasional bukan sekedar orang yang dicalonkan partai politik dan kemudian baru disodorkan ke hadapan rakyat untuk dicoblos saat pemilihan umum. Idealnya sedari awal penentuan calon pemimpin dilakukan oleh rakyat, bukan oleh partai politik. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 13 November 2020 dengan tema Jalan Cerdas Konvensi Capres bersama saya Leonard Samosir. Dan kami juga menunggu partisipasi Anda melalui sambungan telepon di 021-583-99100 dan Twitter @mediaindonesia. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV, anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Sehat-sehat kita, partai politik kita sehat juga? Ya mestinya harus sehat. Harusnya sehat. Kita akan bicara soal bagaimana jalan sehat menemukan pemimpin yang sehat itu, Bang. Tapi sebelum kita lihat atau kita bahas editorial, kita lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini headline media Indonesia untuk hari ini, Bang Don. Ya. Jaga perdamaian di Asia. Ini kalau kita lihat ada berita foto di atasnya. Ya. Presiden Joko Widodo menghadiri KTT ASEAN yang kali ini dilakukan secara virtual. Perdamaian ini maksudnya apakah kemudian kita harus menjadi semacam polisi kawasan juga, seperti ada satu negara yang menjadi polisi dunia, Bang, atau kita memang harus dalam tanda petik berteman dengan semua negara? Bagaimana, Bang? Ya, substansinya adalah berteman dengan sebuah negara. Oh. Anda boleh berpihak, tetapi harus kolaboratif. Kira-kira gitu. Kalau saya baca pidato Pak Jokowi. Memang pidato ini menjadi penting karena Indonesia itu sebetulnya pemimpin di ASEAN, negara terbesar, dan mestinya menjadi negara yang paling berpengaruh. Jadi kalau ada pidato seperti ini, tentu ada gejala di mana kemudian ada tanda-tanda kawasan ini bisa terganggu sebagai kawasan damai gitu. Apa yang mengganggu? Sebetulnya Laut Cina Selatan itu mengganggu. Sampai kemudian Presiden dalam berita ini mengatakan sebetulnya sudah selesai. Itu Indonesia itu patuh pada UNCLOS. Itu adalah sebuah konvensi tentang laut. Di mana kemudian kita sendiri punya problem. Cina itu mengklaim ZEE di Natuna. Sementara kita sudah mengatakan sudah selesai. Gitu. Jadi sebetulnya ini kan ada sejumlah, ada satu kawasan di Laut Cina Selatan yang menjadi klaim bagi semua orang dan itu bisa menjadi potensi konflik. Karena itu Presiden mengatakan ya silakan aja boleh, tapi kolaboratif dan jangan mengganggu perdamaian di kawasan ini. Gitu. Ada yang mengartikan begini, Bang Don, civis pacem para bellum. Kalau mau berdamai, siap-siap berperang. Perang, betul. Konon katanya itu juga menjadi alasan penguatan sistem persenjataan Indonesia. Bagaimana, Bang? Ya itu konsep lama kan, atau itu konsep yang biasa, civis pacem para bellum. Jadi kalau Anda mau damai, Anda harus siap berperang gitu. Jadi tetapi menurut saya saat ini ya kalau Anda mau damai, siapkan kerjasama gitu. Itu yang kemudian kalau saya lihat dari pidato Presiden, nuansanya seperti itu. Baik. Kita boleh berbeda, tapi dalam jalur kolaborasi. Oke, itu kita harapkan terjadi karena kalau memang kawasan damai ya kita juga ikut damai. Kita tinggalkan berita itu, Bang Don dan pemirsa, kita akan ke berita selanjutnya. Kali ini kita bicara soal kemerdekaan sinyal, Bang. Ya. Ini menarik karena sangat dikatakan menarik bahwa merdeka sinyal pada 2022. Ini apa iya benar bisa, Bang? Karena konon katanya bahkan di Pulau Jawa saja masih ada itu blank spot. Bagaimana, Bang Don? Saya ikuti beberapa tempat ekspedisi bakti ini karena kebetulan Metro diajak untuk bekerja sama. Dan ini sangat menarik bahwa Menkominfo harus membangun begitu banyak infrastruktur internet. Sekarang sudah di 3.000 desa, lalu kemudian gagasannya tahun 2022 itu menjadi 9.000 desa. Itu sebuah kerja besar sebetulnya. Jadi merdeka sinyal. Kenapa? Sekarang urusan internet itu menjadi prioritas. Jadi Internet of Things membuat internet itu menjadi sangat vital. Dan ini adalah langkah yang menurut saya sangat antisipatif untuk membuat semua orang bisa kemudian masuk dalam aktivitas berinternet ini. Entah untuk kepentingan sehari-hari, untuk kepentingan komunikasi, untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan logistik dan seterusnya. Ini menjadi sangat penting. Gitu. Dan
Saya rasa ini pemerintah sudah sangat menyadari bahwa ini menjadi salah satu kebutuhan prioritas. Jadi jangan heran kalau dulu APBN belum mengalokasikan untuk membangun infrastruktur internet ini dalam APBN, ya saya rasa tahun depan harus masuk dan kalau bisa lebih besar lebih bagus. Karena kalau kita lihat di daerah saya kebetulan baru dari Makassar, juga dari Labuan Bajo, dari Kupang, melihat bagaimana daerah-daerah ini sangat berharap pada sinyal atau pada infrastruktur internet ini harus jalan gitu. Oke, pertanyaannya adalah dari ini kan di dalam berita dikatakan masih ada 9.113 desa itu di wilayah 3T yang terluar, tertinggal, terdepan. Betul. Apa bisa Bang 2 tahun Bang? Kalau lihat kerja yang sekarang mereka lakukan, oleh teman-teman Bakti lakukan, sebetulnya possibility-nya itu besar. Karena ini kan pekerjaan teknologi yang juga tidak membutuhkan terlalu banyak. Yang jadi repot itu kan medannya yang berat. Medan yang berat, tapi teknologinya sudah tersedia gitu. Baik, supaya ini bisa terjadi, tentunya kita harapkan juga dukungan dari pemerintah daerah di tempat-tempat yang akan dipasangi sinyal ini. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya pemirsa di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda. Ini terkait dengan anggaran vaksin. Anggaran vaksin dikatakan di dalam berita ini Bang Don 34,23 triliun. Kalau kita lihat di dalamnya dikatakan bahwa 5 triliun itu tahun ini, sisanya itu tahun depan. Apakah kemudian ini berarti mencukupi Bang? Ya kalau lihat kan ini tahapannya 5 triliun tahun ini, itu berarti kapasitas vaksin yang tersedia kan juga mungkin tersedia seperti itu gitu. Tapi kemudian tahun depan itu sisanya menurut saya itu lebih dari cukup untuk, karena menurut saya sih jangan juga mengkampanyekan bahwa semua orang divaksin gitu. Untuk buat kita secara tidak terlalu berat biayanya. Bukan itu kan pasti bertahap. Berarti bukan 270 juta atau sekian orang Indonesia semuanya divaksin? Targetnya bisa begitu, targetnya. Tetapi kan prosesnya kan bisa bertahap. Mana daerah prioritas, mana daerah merah, mana usia yang penting, yang harus diprioritaskan. Dan saya kira pemerintah akan mengambil pilihan-pilihan itu. Tapi saya kira ini menggambarkan karena itu akan ada 97 triliun kalau tidak salah untuk anggaran masih terkait dengan COVID dan kesehatan tahun depan, termasuk dengan dengan pengadaan vaksin. Itu menandakan bahwa fokus pemerintah tahun depan itu masih ada di sini gitu. Oke. Kita harapkan semoga tidak ada yang berusaha mengambil kesempatan dalam kesempitan Bang. Dan kalau ada orang yang begitu menurut saya sih harus dihukum. Ancamannya kan dalam bencana hukuman mati ya. Semoga tidak. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial. Editorial pagi ini mengambil judul Jalan Cerdas Konvensi Calon Presiden. Menarik karena ini kita lihat disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Tapi pertanyaannya begini Bang, apakah kemudian konvensi ini benar-benar bisa menjadi jalan cerdas? Karena melihat beberapa pengalaman konvensi, bukan di Nasdem sih, di beberapa partai yang lain, itu tidak berujung menjadi presiden betulan. Bagaimana Bang? Saya yakin Nasdem belajar dari sejarah. Kebetulan saya ikuti dengan sangat dekat konvensi tahun 2004. Kita tahu Golkar berhasil, dan itu gagasan konvensi itu dari tempat ini, dari Bang Surya sebetulnya. Golkar berhasil mencari dan menemukan calon presiden pada waktu itu tapi tidak terpilih. Tapi kita tahu kenapa tidak terpilih. Ya bisa jadi karena pada waktu itu aspek uang lebih penting daripada aspirasi yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat gitu. Dan itu kalah lah kemudian dengan SBY. Sama seperti pada tahun 2014 Pak SBY juga melakukan konvensi Partai Demokrat, tetapi presidensial threshold-nya tidak cukup, tidak memadai. Tapi menurut saya akhirnya Dahlan Iskan yang memenangkan konvensi tidak bisa maju sebagai calon. Tapi ini kan soal kelincahan untuk berkoalisi ya. Dan saya kira kalau kita lihat Nasdem atau Bang Surya, saya rasa dia mempunyai segala pengalaman, segala kemampuan untuk membuat ini bisa lebih baik dari konvensi sebelumnya. Tetapi ini betul bahwa Nasdem sudah memilih jalan konvensi untuk menemukan calon presiden pada Pilpres 2024. Ini dianggap sebagai jalan cerdas. Menurut saya kalau ini jalan betul, berhasil memilih seorang capres yang betul-betul menjadi keinginan atau inline dengan aspirasi masyarakat, inline dengan kebutuhan dan kepentingannya. Saya rasa ini akan menjadi cerita baru dalam peradaban demokrasi kita. Kita akan bahas itu Bang Don, dan pemirsa, inilah editorial Media Institute hari ini, Jumat 13 November 2020, Jalan Cerdas Konvensi Capres.
Jalan Cerdas Konvensi Capres. Sesungguhnya, seorang pemimpin bangsa ialah semata-mata pilihan rakyat. Pemimpin nasional bukan sekadar orang yang dicalonkan partai politik dan kemudian baru disodorkan ke hadapan rakyat untuk dicoblos saat pemilihan umum. Idealnya, sedari awal penentuan calon pemimpin dilakukan oleh rakyat, bukan oleh partai politik. Namun, faktanya yang terjadi di negeri ini jauh dari ideal. Hampir dalam setiap kontestasi pemilihan umum, penentuan calon pemimpin masih cenderung bersifat elitis. Hanya segelintir pihak di lingkaran elit partai yang boleh dan bisa menunjuk calon pemimpin. Entah itu presiden ataupun kepala daerah, gubernur dan wali kota atau bupati. Aspirasi publik terabaikan. Suara rakyat hanya dibutuhkan untuk memilih calon yang sudah ditentukan. Tidak ada keterlibatan sejak awal. Partisipasi publik baru dibuka di saat-saat akhir ketika ruang-ruang gelap politik transaksional sudah lebih dahulu menguasai panggung rekrutmen pemimpin. Eksklusivitas parpol boleh dikatakan menjadi biang keladinya. Jangankan membuka diri dalam hal rekrutmen calon pemimpin, banyak parpol di Indonesia bahkan masih gagap menerima pemikiran, pandangan, apalagi ideologi politik dari sisi yang lain. Mereka mengaku penganut demokrasi, tapi sesungguhnya mereka sedang berjalan ke arah berlawanan dengan konsep demokrasi yang maju dan modern. Demokrasi yang mereka praktikkan lebih mirip demokrasi situasional, bukan demokrasi substansial. Dalam situasi seperti itu, gagasan konvensi yang dilontarkan Partai Nasdem untuk rekrutmen calon presiden 2024 bolehlah menjadi semacam penyejuk. Partai Restorasi yang baru saja merayakan usia 9 tahun itu berencana melakukan konvensi calon presiden 2024 pada 2022. Spirit inklusivitas tentu saja menjadi landasan gagasan tersebut. Inklusif bukan saja membuka diri terhadap pemikiran dan ide dari luar, melainkan dalam konteks rekrutmen pemimpin juga bersedia membuka ruang kesempatan yang sama kepada anak bangsa untuk menjadi calon pemimpin pun. Dengan menyelenggarakan konvensi pada 2022, artinya ada proses sekitar 2 tahun sebelum pemilihan presiden 2024 yang semestinya dapat dimanfaatkan betul untuk menghasilkan calon-calon pemimpin yang otentik sekaligus berkualitas. Ini barangkali sekaligus untuk menepis potensi kekhawatiran sejumlah pihak bahwa konvensi tersebut hanya demi kepentingan pencitraan dan mendongkrak elektabilitas partai. Kita tahu Partai Nasdem bukanlah yang pertama menyelenggarakan konvensi calon presiden. Partai Golkar telah melakukannya menjelang Pilpres 2004 dan Partai Demokrat setahun sebelum Pilpres 2014. Namun, mereka bermasalah dalam konsistensi. Keduanya hanya menggelar konvensi 1 kali. Padahal bila itu disepakati sebagai pilihan cerdas untuk menggali calon-calon pemimpin bangsa, konvensi seharusnya dilakukan dalam setiap pemilu. Ya, ketika parpol masih saja sulit menyemai kader-kadernya menjadi calon pemimpin bangsa, konvensi ialah langkah paling cerdas dan elegan. Ini adalah gagasan yang genuine, modern, sekaligus progresif untuk menjaring kepemimpinan bangsa di masa depan. Kita berharap tak hanya Partai Nasdem yang merencanakannya hari ini. Semestinya semua partai mempertimbangkan jalan konvensi untuk memperluas basis perekrutan calon presiden yang akan bertanding dalam pemilu 2024. Dengan begitu, akan terbukalah jalan bagi terpilihnya pemimpin representasi pilihan rakyat. Pemimpin yang matang dengan kualitas, kapabilitas, dan integritas tinggi. Pada saat yang sama, akan tertutuplah jalan bagi calon-calon pemimpin karbitan yang hanya mengandalkan mahar. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Partai Nasdem dari waktu ke waktu, dari momen ke momen, senantiasa mencoba meyakinkan
dan menyajikan praktek politik dan praktek demokrasi yang lebih maju. Praktek politik yang memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga negara, pada seluruh anak bangsa yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan manajerial yang lebih baik agar memiliki juga kesempatan yang sama menjadi calon pemimpin bangsa ini, calon presiden di negeri ini. Untuk itulah, di dalam perencanaan partai 2 tahun ke depan, Nasdem merencanakan akan menggelar konvensi calon presiden Republik Indonesia pada tahun pemilu 2024. Konvensi calon presiden ini menjadi wujud dari keterbukaan Partai Nasdem bagi mereka, para anak bangsa yang berada di luar partai politik, namun memiliki kapasitas dan kualitas untuk memimpin bangsa dan negara dalam mengemban amanat konstitusi. Konvensi juga menjadi wujud modernisasi berbagai pemikiran dan pandangan politik yang berbeda-beda melalui mekanisme kontestasi. Dengan mengedepankan tentunya prinsip-prinsip transparansi dan bottom-up, konvensi berefek secara positif bagi penguatan kelembagaan partai sebagai ruang dan basis rekrutmen kepemimpinan nasional. Dengan konvensi, Partai Nasdem ingin menegaskan dirinya sebagai partai yang inklusif, yang bisa menerima berbagai pemikiran dan pandangan politik dari berbagai kalangan. Itu adalah pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dan Bang Don, sebelum kita berdiskusi, Bang, kita coba bertanya dulu kepada Ketua DPP Partai Nasdem yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Willy Aditya. Bang Willy, selamat pagi. Pagi Bung Leo, pagi Pak Don Bosco. Selamat pagi. Terima kasih ini sudah memberikan waktu. Bang Willy, mungkin Anda juga pasti mendengar ya, dan barusan diperdengarkan lagi pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dan yang menarik adalah dikatakan bahwa konvensi ini untuk menjaring orang-orang di luar partai politik. Ini maksudnya berarti apakah kader partai, apakah Nasdem atau yang lain memang tidak masuk atau bagaimana, Bang Willy? Ya, ini tentu setiap negara itu memiliki corak sosiologis dan corak politis yang berbeda-beda, Bung Leo. Kebetulan di kita party ID itu kecil. Jadi berbeda dengan Amerika. Amerika konvensi memang dipersembahkan untuk kader partai. Nah, sementara dalam konteks politik Indonesia, itu party ID kita kecil sekali. Kita mengalami declining dari pemilu ke pemilu. Nah, maka kemudian Nasdem mengambil sebuah langkah. Banyak putra-putri yang memiliki potensi, tapi memiliki keterbatasan untuk dipromosikan. Nah, disinilah kemudian Nasdem melalui pidato Pak Surya menyampaikan kami melakukan konvensi untuk kemudian memiliki kesempatan yang sama dari setiap calon-calon pemimpin. Ya. Tapi berarti Oke, tapi berarti kader partai boleh masuk juga kan di dalam konvensi ini kan, Bang Willy? Boleh, itu siapa saja. Oh, oke. Itu pertanyaan karena beberapa orang bertanya itu, maksudnya bagi kesempatan bagi anak bangsa di luar partai politik berarti kader partai boleh. Pertanyaan kedua begini, Bang Willy. Ada yang mengatakan bahwa membicarakan soal Pilpres ini terlalu cepat, bahkan di tahun 2022. Ada beberapa alasan. Ada yang mengatakan, Pak Jimli Asidiki mengatakan bahwa ini revisi undang-undang pemilu saja belum beres karena seperti batas ambang batas parlemen itu masih tetap belum tahu apakah 20%, apakah 10%, apakah 0%. Nah, ini kenapa Nasdem memilih di tahun 2002 akan mengadakan konvensi, Bang Willy? Tentu kita tidak bisa berpikir tiba saat tiba akal, Bung Leo. Nasdem ini kan berpikir visioner ya. Jadi aturan itu nanti menjadi rambu-rambu
di luar itu untuk kemudian presiden kan tidak bisa ujuk-ujuk gitu. Maka kemudian kita jalankan ini secara paralel. Apa yang kita jalankan? Satu, Nasdem sedang membangun blok politik ya. Karena Nasdem sadar betul tiketnya baru separuh. Sementara peraturan perundang-undangan seperti yang Bung Leo sampaikan tadi itu syaratnya 20%. Nah, maka kemudian kita ada catatan-catatan yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh kepada kami di partai itu ada dua hal. Satu, evaluasi keserentakan pemilu. Itu sedang kami lakukan. Pak Surya Paloh berkomunikasi dengan semua ketua umum untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar khusus satu pasal keserentakan saja. Yang kedua, kita belajar bahwasanya praktek politik kita sangat transaksional dan dagang sapi. Maka kemudian Pak Surya mengintroduksi strategic alliance ya. Apa itu strategic alliance? Bahwasanya proses pengusungan itu memiliki kaki yang memiliki kesepahaman organis dari awal. Jadi tidak ujuk-ujuk ini seperti kawin paksa gitu, enggak. Tapi proses pembangunan aliansinya, pematangan visi dan misinya, baru kemudian mencari kandidatnya. Itu yang dilakukan oleh Partai Nasdem, Bung Leo. Ya, untuk mengikuti konvensi ini apakah Nasdem proaktif menjaring atau memang semua orang yang mau ikut harus mendaftar, dan yang mana yang dilakukan Bang Willy rencananya? Dua-duanya. Jadi ini kan ya kita kalau mau berbicara benchmarkingnya itu pilkada ya. Nasdem melakukan open recruitment, tapi juga melakukan talent scouting. Kenapa? Karena banyak potensi-potensi dari ASN, dari TNI, dari Polri, itu kan tidak tercapture oleh dinamika politik. Maka kemudian kami yang akan datang kemudian mengajak mereka. Bahwasanya ini semua equal opportunity ya. Bahwasanya banyak putra-putri kita yang terbaik, tapi ruang untuk mereka mengaktualisasikan diri itu kan terbatas. Dengan adanya konvensi, elektabilitas mereka terbuka, yang selama ini kan cuma kepala daerah dan menteri yang memiliki elektabilitas. Tapi yang ASN, TNI, Polri, dan lain-lain sebagainya itu kan kesempatannya sangat kecil gitu. Nah, di sanalah kemudian kami melakukan talent scouting. Baik, kita tunggu nanti bagaimana proses sampai ke konvensi dan semoga bisa menemukan anak bangsa terbaik untuk jadi pemimpin bangsa kita. Bang Willy Aditya, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini. Terima kasih Bung Leo, terima kasih Pak Don Bosco. Selamat pagi. Pertanyaannya kembali Bang Don. Tadi Bung Willy sudah mengatakan bahwa sadar betul bahwa kalau konvensi ini dilaksanakan, itu mungkin kalau aturan parliamentary threshold 20%, itu harus membangun blok atau membangun kerjasama. Nah, pertanyaannya begini Bang, bagaimana kita bisa meyakini bahwa konvensi ini akan menemukan putra terbaik yang mungkin seperti tadi kata Bung Willy, belum terlihat sampai saat ini? Itulah yang oleh bahasa Willy tadi itu dijalankan untuk kemudian ini organik ya. Jadi itu sangat menarik. Jadi dilakukan secara alamiah dan saya kira akan muncul tokoh-tokoh itu. Dan saya kira di publik sudah beredar juga gitu. Sebetulnya untuk bisa dilihat gitu. Cuman sekarang selama ini kan tidak punya kesempatan gitu. Tapi saya ingin memberikan catatan satu, Leo. Bagaimana seorang ketua partai politik seperti Bang Surya Paloh itu mengurangi atau menahan egonya untuk tampil sendiri ya. Ini sebuah catatan yang sangat menarik karena kita tahu ada ketua-ketua parpol yang menunjuk dirinya sendiri, mengangkat dirinya sendiri, memberi tiket untuk diri sendiri, lalu kemudian memuji diri sendiri, memberi jempol diri sendiri. Pada akhirnya kalau kita lihat ini sebuah contoh pendidikan politik yang baik. Saya kira poin kita ketika melihat konvensi ini adalah tentu akan banyak sekali catatan yang perlu dibuat untuk membuat output dari konvensi itu bisa diterima oleh masyarakat yang pada akhirnya memilih calon yang dihasilkan oleh konvensi. Tetapi ini akan mengakhiri cara-cara pemilihan kita yang selama ini feodalistik, nepotistik, money politics, kemudian ada oligarki. Sekarang lebih modern, lebih terbuka, lebih transparan, dan kita tidak membeli kucing dalam karung. Artinya publik itu sudah bisa melihat sebagai pemimpin atau calon pemimpin sebuah buku terbuka untuk dilihat lebih dalam,
lalu kemudian untuk kemudian ditimbang-timbang oleh publik bahwa itu inline dengan aspirasi mereka untuk kemudian menjadi pemimpin yang layak di masa depan gitu. Baik. Sayangnya Bang Don, seperti yang kita tadi sudah bahas, ada semacam stigma bahwa partai-partai yang lain pernah mengadakan konvensi dan itu tidak mengantarkan pemenang konvensi menjadi presiden. Ini yang harus dijawab, tapi kita jawabnya selepas jeda. Bang Don, namun saya tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sebelum Bang Don menjawab pertanyaan saya akan memberikan kesempatan, Bang Don, kita berikan kesempatan untuk pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur. Ada Mas Dani. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Don. Selamat pagi Mas Dani. Bagaimana Mas, konvensi nih, menurut Anda bagaimana? Saya sangat setuju Bang Leo, saya sangat setuju Nasdem mengadakan konvensi Capres 2024. Bahkan nanti jika siapapun yang mendaftar, mau Prabowo Subianto, mau Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, bahkan Habib Rizik sekalipun kalau mau daftar silakan terima aja gitu loh. Terima aja. Jadi kami rakyat Indonesia tuh jadi tahu sejauh mana sih kapasitas mereka sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan gitu loh. Tapi saya juga sangat setuju. Kenapa? Pertanyaannya begini Mas Dani, kan ada pengalaman beberapa partai yang lain sebelumnya mengadakan konvensi, ada yang menang di konvensi tapi kemudian juga tidak menjadi presiden juga. Ini bagaimana Mas Dani? Ya karena yang ikut konvensi kan kader-kader mereka sendiri. Oke. Gitu. Ya ini kan kalau Nasdem kan rencananya akan terbuka ini konvensi capresnya gitu loh. Ya. Dan juga saya tadi sangat setuju dengan ucapan Bang Willy Aditya tadi ya. Jadi yang ingin mengadakan semacam talent scouting gitu ya, melihat potensi-potensi yang selama ini tidak tersorot oleh media, misalnya di TNI, Polri dan juga di ASN gitu. Diharapkan Nasdem ini kalau diibaratkan tim sepak bola seperti Juventus lah. Maksudnya apa itu Mas Dani? Kan Juventus itu kan banyak pemain-pemain yang sebelum berseragam Juventus, pemain yang nggak terlalu tersorot oleh media, tapi begitu berseragam Juventus jadi pemain hebat gitu. Oke. Kan beda sama partai-partai lain yang saya ibaratkan seperti Real Madrid gitu loh. Jadi mereka tuh beli pemain dengan harga mahal. Itu pemain matang lah gitu. Kalau Juventus kan enggak gitu. Nah, saya harapkan Nasdem juga seperti itu, melihat potensi-potensi yang enggak tersorot media, tapi berpotensi besar untuk menjadi pemimpin hebat. Semacam kawah Chandra di muka begitu ya? Iya. Baik, terima kasih Mas Dani di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi Mas. Di belakang Mas Dani ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Leo dan Bang Don. Selamat pagi Pak Sukiwi. Bagaimana Pak konvensi nih, Anda melihatnya? Wah, saya sangat setuju. Ini memang Partai Nasdem ini partai yang luar biasa, di mana selalu punya ide-ide yang berlian. Ya, kita tahu partai dengan ide restorasi, kemudian ya idenya tanpa mahar. Ya, setiap calon-calon kepala daerah itu yang mau mencalonkan diri melalui Partai Nasdem itu tanpa mahar, sehingga mereka tidak terikat dengan transaksional. Kemudian sekarang ide konvensi lagi. Wah, ini sangat luar biasa. Karena apa? Saya percaya ketua umum partai daripada Nasdem ini, yang seperti yang tadi dibilang oleh Bang Don, bahwa tidak memikirkan dirinya. Dia memikirkan bangsa dan negara dan masa depan daripada negara ini. Inilah kita butuh ketua-ketua umum partai ataupun semua anggota partai yang punya visi, misi, ide yang berlian untuk masa depan negara Indonesia ini. Sehingga kalau dengan adakannya konvensi ini, itu sangat positif, sangat baik. Sehingga rakyat tidak memilih pemimpinnya itu pemimpin yang seperti selama ini kucing dalam karung. Akibatnya rakyat malas pergi memilih. Coba kalau konvensi dia dengan baik, pasti rakyat akan berbondong-bondong, akan semangat. Karena apa?
Pemimpin yang dia pilih itu adalah pemimpin yang sesuai dengan kemauan dan sesuai dengan keinginan hati mereka. Pemimpin yang visioner, pemimpin yang mau memajukan bangsa dan negaranya. Oke, terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukiwi masih ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Don. Selamat pagi, Pak Vence. Ya. Silakan Pak. Pertama-tama tentunya saya sangat memberikan apresiasi kepada Bung Surya Paloh yang memang betul-betul menghadapi 2024 ini harus mencari pemimpin yang betul-betul kredibel melalui konvensi. Tapi begini Bung Pak Don, kan kita sudah pernah ngikuti dua partai besar melakukan konvensi. Tapi ya seperti yang menjadi pembicaraan kita, tidak ada satupun mereka yang lolos pada konvensi waktu itu mencalonkan diri, apalagi kalau terpilih. Nah ini yang jadi persoalan. Karena begini, kalau boleh saya usul, seperti Amerika Serikat sekarang Pak Don, kan mereka ada pemilihan pendahuluan. Artinya setiap partai konsentrasi dalam mengikuti pesta demokrasi mereka harus melakukan konvensi untuk mencari figur mana yang nantinya akan diusung oleh partai itu bertarung di dalam pemilihan presiden. Nah, kalau saya usul di Indonesia, Bung Leo, mestinya partai-partai yang tidak memenuhi persyaratan electoral threshold, mereka melakukan koalisi dari sekarang, dan mereka itu juga yang harus melakukan konvensi. Supaya tahu persis bahwa nantinya hasil konvensi dari partai koalisi ini akan mengikuti pesta demokrasi Pilpres pada tahun 2024. Nah, kalau tidak dilakukan ya istilahnya seperti dalam permulaan pembicaraan tadi Pak Leo bilang, sudah terpilih lewat konvensi tetapi tidak juga ngikut calon, akhirnya tidak terpilih. Karena apa? Persyaratan dan undang-undang yang menentukan untuk mereka bisa bertarung. Nah, tetapi setidak-tidaknya hari ini Bung Surya Paloh sudah memberikan pintu masuk bagaimana melakukan pendidikan demokrasi dan politik bagi bangsa kita. Kita harus mencari pemimpin yang betul-betul kredibel. Itu persoalannya. Jangan kita milih istilahnya kalau sekarang kepala-kepala daerah, Bung Leo, kalau di Sulawesi Utara banyak yang saya nilai ini masyarakat disuguhkan pada suatu proses memilih kucing dalam karung. Ya, nggak tahu kredibilitasnya, nggak tahu profesionalitasnya, tapi ya karena punya duit dia bisa melenggak-lenggok menjadi calon pilkada. Iya, baik. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak. Itu pertanyaan besar ya tadi Bang Don. Bagaimana Bang? Ya, tentu idealnya hasil konvensi akan lolos sebagai presiden atau terpilih begitu. Itu idealnya. Tetapi ini sebuah ikhtiar. Jadi sebagai sebuah ikhtiar politik, kita juga perlu menikmati prosesnya dan menikmati hasil dari proses itu. Apa yang penting dari proses itu adalah pendidikan politik. Di mana bangsa kita kemudian naik kelas untuk memilih pemimpin dengan cara-cara yang modern dan terbuka. Tidak lagi dengan menggunakan cara-cara lama. Itu sebabnya editorial hari ini mengatakan, oke, kalau Nasdem sudah bikin begini, dan itu sudah jadi jalan yang cerdas, kalau bisa parpol lain juga mengikutinya. Apa yang ingin kita sampaikan adalah bahwa ini loh, bangsa ini harus naik kelas dalam proses demokrasi. Jangan lagi sekedar prosedural, tapi lebih substansial. Kalau demokrasi itu adalah Vox Populi, Vox Dei, itu ya harus betul-betul proses ini menjamin untuk bagaimana proses demokrasi itu connected dengan aspirasi rakyat, engage dengan kepentingan rakyat. Kira-kira itulah yang pelajaran yang paling penting dari proses ini, Leo. Baik, di bagian berikut kita akan coba cari tahu, Bang Don, bagaimana kita memastikan konvensi ini benar-benar bisa jadi jalan cerdas. Karena rencana yang bagus, kalau eksekusinya juga tidak bagus, kan tidak berarti apa-apa. Belajar dari sejarah tadi saya bilang. Baik, tapi harus jeda dahulu, Bang Don dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.